Terima kasih Bapak. Yesus, Yesus kau segalanya Bapak. Hanya kami Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Kami bersama-sama sehati ya Tuhan. Kami ingin mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan ruangan yang kami pakai, ruangan hati kami, semua peralatan yang ada di tempat ini di dalam nama-Mu. Jika masih ada roh-roh kegelapan, roh-roh yang ingin mencuri firman Tuhan, kami bersatu hati untuk mengusir dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sekarang bersama-sama memohon kehadiran Roh Kudus-Mu memenuhi kami, bahkan juga memenuhi ruangan hati kami. Dan biarlah Tuhan, kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tambah keras lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Untuk Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Saudara, saya bersyukur kalau Bapak Ibu Gembala di tempat ini sudah memberikan izin, bahkan satu berkat yang saya terima di usia yang bertambah muda, sehingga di saat ini saya sungguh-sungguh merasa bersyukur ada di tengah-tengah saudara sekalian. Dan ini adalah satu pengalaman yang menjadi satu bekal saya ke depan, yaitu miskomunikasi yang terjadi hari ini karena kurang pengalaman saya, walaupun saya tambah muda. Seperti itu Pak Gembala, Bu Gembala, dan saudara-saudaraku sekalian. Jauh hari sebelumnya memang kami sudah komunikasi dengan Tuhana, dengan Bapak Pak Jebi, maaf. Yang tadi yang faktor kalau tambah muda ini seperti ini ya saudara ya, sudah diberitahu sopo yang mang jenenge. Seperti itu yang saya alami akhir-akhir ini. Dan saudara, saya sangat senang berada di desa-desa seperti ini karena terus terang ya saudara, saya sudah bosan kalau tinggal di kota. Yang kita lihat cuma apa saudara? Mall. Kalau enggak mall ya kuliner seperti itu. Tetapi saya bersyukur sejak saya berdomisili di Malang, banyak kegiatan-kegiatan rohani terutama itu yang memberkati kehidupan saya bersama anak dan menantu saya. Dan juga saudara, maaf saya belum mengenalkan diri. Nama saya Susana Wijaya, itu nama saya, dan putra saya hanya seorang, jadi mantunya juga satu. Seperti itu. Suami saya Tuhan sudah panggil di 13 tahun yang lalu. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini saya boleh berdiri di tempat ini karena semua anugerah dan kemurahan serta kasih karunia yang berlaku dalam kehidupan saya. Demikian juga saudara, saya berharap kalau nanti sebentar kita akan bersama-sama belajar firman dari Tuhan. Mungkin saudara sudah sering ya mendengar firman ini, tetapi entah kenapa saya tertarik ingin membawakan firman ini di sini. Itu yang saya rindukan. Jadi mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan buka bersama-sama 2 Raja-Raja ayat pasal 4. Kita bisa baca dari ayat 1 sampai 9 ya saudara.
Kalau sudah menemukan 2 Raja-Raja 4 ayat 1, mungkin bisa dibantu ya. Ada dibantu untuk di sini. Atau? Atau bagaimana? Bisa dibantu di sini atau langsung ngomong? Oh, baik saudara-saudara, kita langsung di Alkitab kita. Saya mohon boleh dibacakan dari ayat 1. Mungkin ada yang boleh bantu saya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Lanjut lagi. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Baik, saudara perhatikan yang ayat 3. Boleh kita baca bersama-sama. Duduk enggak apa-apa ya. Atau mungkin biasanya berdiri. Berdiri. Baik, silakan. Kita sama-sama berdiri untuk yang ayat ketiga ya. Ayat yang ketiga. Sudah siap? 2, 3. Lalu berkata Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Amin. Silakan. Kita step by step ya. Jadi pastinya banyak yang sudah tahu ya. Seorang miskin ini dia mempunyai hutang, ceritanya seperti itu. Kemudian dia bertemu dengan nabinya, Nabi Elisa. Dan pada saat nabi ini mendengar cerita dari ibu yang miskin ini tadi punya hutang seperti itu, kemudian Nabi Elisa ini menghampiri dari ibu yang miskin ini, dan Nabi Elisa bertanya kepada ibu ini, "Apa yang kamu punya di dalam rumahmu?" Ibu ini mengatakan, "Nabi Elisa, kami ini tidak punya apa-apa. Cuma yang kami punya 1 buli minyak." Ya, jadi yang disebut 1 buli itu saudara, sebenarnya kalau ini terlalu besar ya saudara. Ini lebih kecil, seperti minyak kayu putih yang ukuran agak besar. Sebesar itu, kalau saya boleh perjelas ya soal besarnya. Nah, Pak, ini untuk membayangkan dan untuk membawa apa sih maunya kok kita disuruh membayangkan soal 1 buli minyak. Karena saudara, Nabi Elisa bilang sama janda ini, "Kalau kamu tidak punya apa-apa, hanya 1 buli minyak ini, sekarang kamu pergi ke tetangga, minta bejana-bejana." Terus dikatakan apa? "Tetapi jangan terlalu sedikit." Maksudnya apa? Sing akeh. Serakah ya saudara. Tapi itu katanya Nabi Elisa. Dan itu pun Nabi ini juga diberi mandat oleh Tuhan. Kenapa ditekankan di sini? Tapi jangan terlalu sedikit. Nah, kalau ini ajaran dari Tuhan, kita juga ayo ikut. Minta sesuatu itu jangan sedikit. Biasanya saudara,
Kalau kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, sungkan toh Bu kalau mau minta banyak-banyak. Ya iya sih sebenarnya. Tetapi ini diajari Tuhan. Saudara mau ikut aturan yang ada di umum ini, yang dimana kita tinggal, atau saudara mau ikut aturannya Tuhan? Kira-kira mana? Tuhan. Minta banyak atau minta sedikit? Banyak. Minta banyak saudara. Jangan khawatir, wah berarti saya serahkan. Nah, karena Tuhan sudah ngajari kita, janda miskin ini disuruh mengumpulkan bejana-bejana itu jangan terlalu sedikit. Maksudnya apa? Sing akeh, yang banyak mengumpulkan bejana itu. Itu ajaran dari Tuhan. Dan juga ada satu pengertian dari pelajaran seorang janda ini. Selalu Tuhan itu kalau menolong kita, dia itu tidak lihat donyamu piro, terus dulurmu yang kaya itu berapa, atau bapakmu, ya keluarga, ada tau ya dari keluarga kaya memang itu donyone berapa, piro akeh. Tidak pernah Tuhan mengajar kita seperti itu. Atau kalau kita dalam keadaan kekurangan, nango tonggo, utango, maaf ya, tidak pakai nyender ya saudara. Ini memang ada di sini. Nah terus bagaimana? Ya itu yang disampaikan Nabi Elisa, minta bejana-bejana di tetangga-tetanggamu, tapi jangan terlalu sedikit. Minta yang banyak, minta yang sing okeh, minta yang akeh pokoknya. Seperti itu. Nah, maksudnya saudara, Nabi Elisa setelah mengatakan demikian, janda ini langsung berangkat cari bejana-bejana itu, saudara. Dan apa yang dikerjakan? Buli-buli yang dimiliki oleh janda ini disiapkan, kemudian bejana-bejana itu dijejer ya saudara, sak banyak-banyaknya. Kemudian Nabi Elisa bilang tutup itu. Terus kerjakan buli-bulinya, dipancurkan di bejana-bejana. Bejana satu, ya lama loh saudara, mancur no segini, ini lumayan agak banyak. Itu buli-buli, bayangkan saudara, lama. Itu menandakan apa? Itu satu proses saudara, nggak langsung minta, langsung ting dapat. Nggak seperti itu kalau Tuhan mengajarkan, tetapi melalui proses. Jadi mancur, harus telaten melalui proses itu, nunggu sampai penuh. Setelah penuh bejananya, pindah lagi bejana yang satu dijejer lagi, terus sampai pada akhirnya bejana itu habis dan semua terisi oleh minyak. Bejana itu bagaimana pada saat dipancurkan seperti ini? Nanti kalau saudara sampai rumah boleh dilanjutkan ya pembacaan firman ini. Minyaknya ini berhenti, bejananya penuh. Elisa bilang jual minyak ini. Terus disuruh apa? Setelah dijual diapain? Dibayarkan hutang. Jadi artinya apa? Maksudnya kalau kita punya hutang dan kita sudah minta sama Tuhan, Tuhan sing banyak ya Tuhan ya, untuk berkat supaya saya bisa bayar hutang. Kemudian apakah hanya cukup untuk bayar hutang? Enggak saudara, dikatakan di sini masih ada sisanya, kata Nabi Elisa, untuk kehidupanmu. Seperti itu. Saya ingat juga saudara ya, cerita yang lain di ini yang di Perjanjian Baru ya. Kira-kira apa ya yang saya ingat? Coba mungkin saudara bisa menerka apa yang saya ingat. Cerita apa yang mirip seperti ini? Tuhan juga ngomong, seberapa yang kamu kehendaki. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Seberapa yang kamu kehendaki. Sakarepmu. Loh, enak ya saudara. Itu Perjanjian Baru, saudara. Yang di sini dikatakan jangan terlalu sedikit, yang banyak, sing akeh. Di Perjanjian Baru dipertegas lagi. Mintanya seberapa? Sakarepmu. Kira-kira di cerita apa, saudara? Ada yang tahu? Di Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki itu yang diberi makan. Tentu yang namanya laki-laki biasanya pasti bawa istri.
Kemudian bawa apa lagi? Anak. Bawa anak. Nah, ya setelah dibagikan 5 roti dan berapa? 2 ikan, itu semuanya kenyang. Dan dikatakan masih ada apa? Sisa 2. Sama ya, sama yang minyak ini. Ini juga ada sisa. Nah seperti itu. Coba kalau pada waktu itu yang di 5.000, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 roti. Seandainya kita ada di sana, saya ya, langsung saya tentu pulang itu mesti tak bungkus. Betul kan? Nggak malu-malu saya saudara, langsung tak bungkus. Seandainya saya bungkus di saat kejadian itu, kira-kira masih ada lebih nggak rotinya? Pasti lebih. Karena apa? Dikatakan Tuhan apa? Sakarepmu, seberapa yang kamu kehendaki, engkau seberapa yang engkau kehendaki. Nah ini juga sama, yaitu jangan terlalu sedikit kalau minta yang banyak. Dan Tuhan memberkati kita itu tidak pakai saudara disuruh pinjam ke sana kemari. Dalam artian ya saudara, Bu, bagaimana kalau saya sudah terlanjur punya utang? Ya enggak apa-apa saudara. Itu tadi caranya kita datang kepada Tuhan. Atau bila mana perlu, boleh saudara menceritakan kesulitan, petunjuk apa yang mungkin dari Bapak Gembala. Seolah-olah Bapak dan Ibu Gembala kita ini sama statusnya dengan Nabi Elisa, karena beliau ini utusan dari Tuhan. Tentu petunjuknya itu adalah pastinya dari Tuhan. Percaya deh, kalau ada urusan gimana ya saya ini masih punya utang, langsung minta pembimbingan dari Bapak Ibu Gembala saudara. Tuhan tidak sembarangan menempatkan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini saudara. Ada maksud Tuhan supaya jemaat ini dibangun dengan satu pertumbuhan iman yang semakin lama semakin tinggi di hadapan Tuhan. Karena saudara, kalau saudara mulai belajar beriman itu, biasanya Tuhan tuh memberikan latihannya itu belum besar-besar seperti itu saudara. Tapi kalau begitu saudara melewati step berikutnya, itu akan lebih besar lagi, kencang lagi kita berdoanya, juga lebih singkat waktu yang Tuhan berikan. Jadi maksudnya lebih singkat itu begini, sudah lama kita menantikan proses ini, tetapi di detik di mana saudara membutuhkan berkat yang saudara harapkan, biasanya Tuhan itu besok pagi sudah hari H harus digunakan uang itu. Belum ada saudara. Tetapi jam, misalnya saudara dibatasi dengan jamnya bank seperti itu kan, jam 2 setoran terakhir, sampai jam 1 lewat 45 menit itu belum ada. Apa ndak ndredeg saudara? Itu kalau kita diberi iman yang lebih besar lagi sama Tuhan. Jadi tidak sembarangan saudara, oh anak ini tak kasih iman yang itu tadi sudah jam 1.45 padahal setoran jam 2 itu sudah tutup. Seperti itu. Sebelumnya belum dilatih saudara. Oh ya tidak berani, Tuhan tidak mungkin ngasih seperti itu saudara. Jadi benar-benar apa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, iman yang Tuhan berikan kepada kita itu sesuai dengan wadah kita, kapasitas kita ini bagaimana. Nah bagaimana supaya kita bisa diberkati Tuhan dengan ya seperti yang tadi dikatakan, minta yang oke, minta yang banyak. Bagaimana? Kita siapkan pribadi kita, rohani kita. Jadi maksudnya disiapkan itu apa? Firman Tuhan itu kalau ngomong, kasihi musuhmu. Tapi ngergetno loh Tuhan orang ini. Saya tuh gak bisa tuh, aduh, udah tak jambak. Katanya orang perempuan gitu ya, gemes gitu ya, mau dicakar gitu mukanya. Tapi saudara, Tuhan bilang apa? Tetap mengampuni, tetap mengasihi. Berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7 kali dalam satu hari. Banyak loh saudara. 77 kali 7. Hitungan dewe. Nah, itu dalam satu hari mengampuni.
Nah, jadi kalau gemes-gemes seperti itu, aduh Tuhan jangan sampai 1 hari. Karena Tuhan juga mengingatkan, jangan sampai matahari terbenam. Seperti itu yang dikatakan Tuhan. Nah, kalau kita mau dengar apa katanya Tuhan, sudah saudara, jangan khawatir. Ya tadi saya berikan contoh 1:45. Sebelum jam 2 teng-teng itu, Tuhan sediakan berkatnya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya sudah mengalami. Yaitu saudara, di saat detik-detik menjelang suami saya dipanggil Tuhan, di detik itu saudara, suami saya mengalami kecelakaan tunggal ya saudara. Dan pada saat kecelakaan tunggal yang terjadi paling terakhir itu, sebelumnya itu sudah kecelakaan. Dan dokter sudah berpesan, jangan bawa sepeda motor. Tapi saudara, ini hal yang baik. Pagi jam 5 berangkat naik sepeda motor mau doa pagi. Suami saya kecelakaan tunggal. Ada tanda yang di tengah jalan itu, saudara, itu ditabrak sama suami saya. Jam 5 itu masih gelap ya. Dan matanya suami saya ini ada silinder. Silinder kan memang agak susah disembuhkan seperti itu. Tetapi saudara, kok aneh ya Bu ya, orang mau berdoa kok malah kecelakaan. Ya, katanya Tuhan, rancanganku yang ada dalam hidupmu itu bukan rancangan kecelakaan. Ingat itu saudara. Tapi ini kok kecelakaan? Ini saya pada waktu itu. Kenapa Tuhan? Mau doa pagi ini, kenapa suami saya harus kecelakaan? Itu saya pernah lakukan. Tetapi pada saat itu terus di dalam merawat suami saya, di situ banyak waktu untuk saya mendengarkan firman bersama suami. Di situ Tuhan itu berbicara, bukan bicara audible di telinga saya, bukan seperti itu. Banyak cerita-cerita Alkitab yang saya putar berapa hari itu saudara. Itu mengingatkan saya, kamu kok masih ngomel sih nak? Berapa kali katanya Tuhan, aku ini sudah menolong kamu. Memang benar saudara, saya menikah nggak punya uang saudara. Tapi ya itu yang namanya iman. Maksudnya Tuhan, kamu action dulu. Kalau kamu nggak action, ya nggak ada akan yang terjadi. Jadi maksudnya action itu apa? Bergerak, jalan, terus karena kamu kan nggak punya uang yang cukup untuk menikah, ya sudah cari pinjaman baju pengantin, terus cari siapa yang bisa make up saya, seperti itu kan. Terus kemudian cari tempat pertemuan setelah diberkati, nanti makannya di mana. Saya bilang Tuhan, dibuat makan, untuk pemberkatan aja itu nggak cukup. Tapi saya harus jalan, itu yang pernah saya ingat di masa sebelum menjelang suami saya. Dan memang betul-betul tidak ada uang yang saya pegang. Dan tahu saudara, apa akibat dari kecelakaan ini? Suami saya itu langsung lumpuh total. Dan sebenarnya saudara, kalau lumpuh itu, dia tidak boleh langsung ditolong, digendong sendiri gitu saudara. Karena saya tidak mengerti, orang-orang di jalan itu juga sama-sama tidak ngerti. Saya pokoknya naik taksi, kaki dan tubuh suami saya dibantu sama bapak-bapak yang ada di situ. Sepeda motor suami saya diamankan, sepeda motor saya juga diamankan. Tidak tahu siapa, pokoknya pun Bu, jenengan tinggal. Saya mampu suami saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit bilang apa? Rumah sakit yang cukup ternama di kota Surabaya. Mereka bilang, Bu, di sini tidak ada tempat. Maksudnya apa? Rumah sakit kamarnya itu ada, tempat tidurnya ada, saudara. Tetapi jenis kecelakaan yang dialami suami saya sampai lumpuh total ini tadi, itu harus berdekatan dengan satu alat. Alat ini untuk menggantikan pernapasan dia, seperti itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya menghubungi teman dari suami saya ini. Kebetulan dia adalah staf dari rumah sakit swasta yang lain yang cukup terkenal juga di kota Surabaya. Dan di situ ada tempat, saudara. Sebenarnya ada. Karena rumah sakit yang pertama ini sudah mencari yang di rumah sakit yang ada temannya suami saya. Dan saya telepon langsung, ada tempat, saudara. Itu di detik yang memang yang saya ceritakan 1:45 sampai jam 2 itu. Di detik itu Tuhan menolong suami saya dan Tuhan. Saya juga bingung, Tuhan kalau tempatnya sudah ada, lah uangnya gimana? Tapi ya gimana itu saya tidak tahu, saudara. Pokoknya berangkat, tak bawa itu diangkut ambulan dipindahkan. Dan di situ juga
Uang yang saya punya itu hanya cukup untuk 3 hari. Karena suntik itu. Dan di hari terakhir saya tidak bisa beli obat. Suami saya tanya, "Mam, hari ini kok aku nggak dikasih obat?" Saya bilang, "Oh, mau sembuh, besok pulang." Karena itu sudah keputusan saya. Bagaimana saudara, saya sudah tidak pegang uang? Apa enggak suami saya tak bawa pulang? Harus saya bawa pulang. Saya percaya, tidak tahu caranya Tuhan bagaimana, ini lumpuh pasti ada jalan dan cara untuk saya. Itu yang saya dapatkan tadi. Nggak lama saudara, suami saya ada di rumah sakit itu cuma 2 minggu. Dan di detik terakhir itu pun ada satu temannya sebelum 2 minggu itu memberikan sejumlah uang yang cukup besar. Itu habis saudara, dalam 3 hari sampai ke 2 minggu, jadi 11 hari itu habis. Kalau boleh saya sebutkan nilainya itu 22 juta di tahun 2012. Dan di akhir meninggalnya itu, saya dengan anak sudah rundingan toh, kan ini belum boleh dibawa pulang saudara. Uang sekian itu habis. Saya cerita sama anak saya, terus papa mau dibelikan peti apa? Nggak ada. Nanti mama mau minta di peti mati Aryo di Surabaya itu ada ya itu tadi bisa minta peti gratis. Tetapi saudara, seperti yang saya ceritakan tadi, Tuhan itu semakin menguji saudara itu tambah muepet, tambah dipuepet. Ini kepingin tahu bagaimana imanmu sama Tuhan. Wah, pokoknya saya ini tidak peduli, mau minta mau apa saya juga tidak malu. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Kembali lagi, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ingat itu yang terus saya pegang. Dan lagi temannya telepon lagi, cek rekening. Saya juga luar biasa jombol ya, kaget saudara. Kemudian apa saudara? Saya tidak jadi minta peti mati. Kemudian disemayamkan di rumah duka di Surabaya, itu adalah tempat rumah duka. Itu dari rumah duka sampai peti yang saya beli masih belum dibayarkan. Ada saudara tanya, ini peti, ini rumah duka dan sebagainya. Terus saya ditanya, oh ya ini mau dibayar. Dan saudara tahu 2 hari 3 malam, 3 hari 2 malam ya di rumah duka itu. Kotak seperti kotak perpuluhan ya saudara. Itu amplop duka itu saudara. Pagi sampai siang dimasukkan ke peti itu, muncul gini saudara. Kenapa? Penuh. Nah habis siang diambil lagi, malam muncul lagi gini saudara. Jadi 1 malam itu saya sudah tidak mau berhitung uang, dikereseki sudah taruh. Berangkat lagi di hari terakhir, malam kedua itu yang memang full-fullnya itu ya ditaruh lagi. Jadi kami berdua dengan anak ini, waktu itu saya belum mantu, kami tidur di atas uang. Bayangkan kalau Tuhan itu sudah buka jalan. Makanya itu mintanya banyak, yang oke. Pada waktu itu saya tidak bisa ngomong dan juga belum tersingkap. Saya sering mendengar cerita ini sering, tapi tidak tersingkap untuk saya ya. Pengertian saya ini tidak bisa jangkau masalah minta yang banyak. Mintanya seberapa? Sakarmu itu pun juga belum tersingkap dalam hidupan saya. Tapi cuma jalan saking bodoh nekat. Biasa ya orang Surabaya dikatakan bonek, bodoh nekat. Tetapi baik di hadapan Tuhan itu. Yaitu caranya Tuhan. Setelah penguburan dan selesai semuanya saudara, apa yang Tuhan lakukan untuk saya? Saya bisa bayar uang muka rumah dengan uang bukan. Dan pada saat itu saya marah lagi saudara. Apa enggak kurang ajar? Kalau orang dia bilang, mungkin sepong kurang ajar kok, gak kurang-kurang atau tambah seperti itu. Itu saya mau begini, Tuhan kalau seandainya pada waktu itu Tuhan cerita sama saya, nah kamu milih, kamu kepingin rumah atau kamu kepingin kepingin suamimu sembuh? Saya pasti bilang sembuh, seandainya. Loh tapi suamimu lumpuh mau? Ya mau. Kenapa? Itu teman seperjanjian kata Tuhan. Itu adalah kepala saya, imam saya. Saya dijoli rumah, dijoli mobil. Saya tidak kepingin. Saya mau dengan imam yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Jadi itu ya ibu-ibu ya, sebagai penolong, ingat, jangan pernah meninggalkan suami seandainya mengalami seperti itu.
kehidupan saya. Nah, itu yang saya berikan di dalam cerita soal janda yang mempunyai hutang ini. Dan juga tidak perlu saudara cari ke tempat saudara atau tetangga ya saudara. Nanti saudara kalau cari pinjaman di tetangga atau saudaranya saudara misalnya ya, belum tentu mereka ini memberikan utangan, tapi mulutnya sudah kemana mana, se-Indonesia tahu semua. Itu loh saudara. Kalau omongan ditambahi, kalau uang dikantongi, dikurangi, ya betul Bu. Seperti itu. Jadi saudara, kita sama-sama pagi ini mendengar firman Tuhan, kita tetap semangat di dalam Tuhan dan kita percaya minta yang akeh, yang banyak. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.